So much motherfucking design on right now. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, really block. Where that thing, bitches on my line, and you know they come straight. Don't stop, what it not, 45, scope it cash like, whoa. I ain't fucking with these hoes, I Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, ketua kelasnya silakan berdoa. Duduk siap, doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Dari Farhan, Anfar, Agadi, Putra, Jonathan, Hussein, Aditya, Nabila, Iswatu, Naila, Siti, Nina, Julian. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, saya akan memberikan tes reading terlebih dahulu ya. Oke, cukup ya. Nah, jadi pelajaran pada hari ini adalah tentang memetik keteladanan dari biografi pahlawan. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa sih arti dari teks biografi itu? Teks yang berisi tentang kehidupan seorang tokoh. Ya benar, jadi teks biografi ini adalah suatu tulisan yang mengulas mengenai kehidupan seseorang atau cerita hidup seseorang selama ia masih hidup. Jadi teks biografi ini mengulas mengenai kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam kehidupan seseorang dan peran pentingnya di dalam lingkungan. Dan teks biografi ini ditulis karena banyaknya antusiasme dari masyarakat untuk mengetahui cerita di balik dari kehidupan seseorang tokoh yang menjadi panutan. Nah, biasanya dalam teks biografi ini menampilkan tokoh-tokoh terkenal, orang sukses, atau orang yang berperan besar di dalam suatu hal yang menyangkut kehidupan banyak orang. Lalu, melalui teks biografi ini kita dapat menambah wawasan dan juga dapat menjadi teladan bagi kita agar dapat menjalani kehidupan dengan baik serta mengisi hidup lewat karya yang bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun
bagi orang lain. Nah, adapun teks biografi juga menceritakan suatu pengalaman agar pembaca itu tidak mengulangi kesalahan yang sama atau hal yang sama dilakukan oleh tokoh tersebut. Jadi tujuan dari teks biografi ini adalah untuk memberikan edukasi kepada pembaca terkait berbagai sisi dari seorang tokoh. Selanjutnya, ciri-ciri dari teks biografi. Sebelumnya, apakah ada yang sudah tahu apa saja ciri-ciri dari teks biografi? Informasi yang dibuat harus sesuai dengan kenyataan. Ya, benar sekali. Jadi, teks biografi ini harus membawa suatu informasi itu sesuai dengan kenyataan. Jadi, harus sesuai dengan keasliannya ya, dan dibuat dalam bentuk narasi. Lalu yang kedua, teks biografi ini membawa pada sebuah kenyataan dari pengalaman hidup seorang tokoh untuk menyelesaikan masalah-masalahnya hingga pada akhirnya dia berhasil dan dapat dijadikan teladan kita semua. Lalu yang ketiga, teks biografi ini mempunyai struktur yang jelas ya. Strukturnya itu ada tiga. Yang pertama orientasi, masalah, dan juga reorientasi. Nah, baik teman-teman, yang selanjutnya adalah struktur teks biografi. Nah, siapa yang sudah tahu apa saja struktur dari teks biografi? Silakan. Orientasi masa dalam Ya, nah, jadi struktur teks biografi itu terdiri dari tiga. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua peristiwa dan masalah, dan yang ketiga adalah reorientasi atau penutup. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang orientasi. Siapa yang sudah tahu apa itu orientasi? mengenalkan tokoh. Iya benar. Jadi orientasi ini adalah pengenalan dari seorang tokoh ya. Dan orientasi ini letaknya pada bagian awal dari sebuah teks, harus memperkenalkan tentang gambaran awal dari seorang tokoh. Nah, yang selanjutnya tadi adalah peristiwa dan masalah. Siapa yang tahu apa itu peristiwa dan masalah? Yes. Ya. Jadi peristiwa dan masalah ini adalah bagian yang mendalam dari kehidupan seorang tokoh. Nah, bagian ini biasanya dimulai sejak tokoh itu masih kecil hingga dia dewasa. Dan bagian ini juga menjelaskan terkait dengan suka duka yang dialami oleh tokoh dan bagaimana seorang tokoh itu bisa menjadi secara lugas dan didukung dengan fakta-fakta yang berkaitan dengan tokoh tersebut. Nah, yang terakhir adalah reorientasi. Ya, benar. Jadi reorientasi ini merupakan bagian penutup ya dari sebuah teks biografi. Nah, reorientasi ini memberikan kesimpulan terkait dengan suatu tokoh. Meskipun memberikan kesimpulan, tapi sifatnya itu harus netral. Nah, yang selanjutnya adalah ide pokok dan ide penjelas. Di sini ada yang sudah paham apa itu ide pokok? Jadi ide pokok ini merupakan inti atau dasar dari permasalahan suatu teks. Ide pokok juga berisi gambaran dasar penulis atau pembuat teks. Jadi ide pokok ini sering disebut sebagai gagasan utama di dalam teks ya. Yang selanjutnya adalah ide penjelas. Nah, ada yang sudah tahu apa itu ide penjelas? Sebuah dasar penjelasan sendiri. Ya benar. Jadi ide penjelas ini adalah sebuah gagasan yang menjelaskan ide pokok ya. Dan ide penjelas ini disebut dengan
gagasan di kelas. Nah, dari sini apakah materi yang saya sampaikan tadi bisa dipahami? Bila ada yang ditanyakan, silakan. Cukup ya? Ya, baik. Di sini nanti saya akan memberikan sebuah tugas kepada kalian. Jadi tugas ini berkelompok. Nah, setiap kelompok ini menganalisis struktur dari teks geografi. Tadi kan ada 3 kan, ada orientasi, peristiwa, dan reorientasi. Nah, sebelumnya siapa yang tahu ini adalah siapa? Ya, benar. Ini adalah Ki Hajar Dewantara. Jadi tugas kalian hari ini adalah menganalisis struktur teks geografi dari biografi Ki Hajar Dewantara. Jadi untuk yang ini satu kelompok 4 orang ya. Jadi ada kelompok yang perempuan satu kelompoknya itu 3 orang. Baik, saya bagi saja kelompoknya. Kelompok 1 itu dari Farhan, Naufal, dan Citra. Kelompok 2 itu ada Jonathan, Hussein, Adani, dan Juliana. Lalu kelompok 3 itu ada Adelia, Nabila, dan Suanpur. Sama kelompok 4 Naila, Dini, dan Lika. Jadi sudah dapat kelompok semua ya. Nah, silakan baca teks biografinya. Bagaimana, sudah dibaca? Ya. Nah, silakan dari masing-masing kelompok kalian analisis orientasinya apa, peristiwa dan masalahnya apa, dan reorientasi atau bentuknya apa. Silakan dari masing-masing kelompok didiskusikan. Nanti perwakilannya maju dan menyampaikan hasil dari kelompok di masing-masing. Ya. Baiklah teman-teman, jika sudah selesai, mohon perwakilan dari satu kelompok untuk maju membacakan hasil dari kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adelia dari kelompok 3. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin membacakan hasil kerja sama kami dalam analisis struktur teks biografi Ki Hajar Dewantara. Jadi struktur teks biografi itu terdiri dari 3, yaitu pertama orientasi, kedua peristiwa dan masalah, yang ketiga reorientasi atau yang pertama orientasi dari Ki Hajar Dewantara, yaitu nama kecil Ki Hajar Dewantara adalah Raden Mas Soeharyaningrat. Ia lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Ia berasal dari lingkungan keluarga keraton di Yogyakarta. Meskipun demikian, ia sangat sederhana dan ingin dekat dengan rakyat. Ketika berusia 40 tahun, menurut hitungan tahun cakap, Raden Mas Soeharyaningrat berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara.
Tujuannya berganti nama adalah agar ia dapat bebas bergerak dengan rakyatnya. Yang kedua, peristiwa dan masalahnya itu perjalanan hidup Yadira benar-benar ditandai dengan perjuangan dan pengabdian pada kepentingan bangsa dan negaranya. Diajar secara menamatkan sekolah dasar itu, ILS Sekolah Dasar Belanda. Kemudian melanjutkan pendidikannya di Sofia, Sekolah Dokter Dunia. Selain itu, diajar bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar seperti Sedia Tomo, di Jepang, di Express, Tansa, India, Oeda, Jahaja Timur, dan Kosa. Itu kesannya sangat komunikatif, tajam dan patriotik sehingga mampu membangkitkan semangat hati kolonial bagi. Pada tanggal 3 Juli 1922, Yadira Utara bersama dengan rekan seperjuangannya mendirikan perguruan yang bercorak nasional, yaitu Nasional Institut Taman Siswa, Perguruan Nasional Taman Siswa. Yadira Utara berhasil mengangkat dasar-dasar pendidikan nasional bagi bangsa Indonesia. Yadira Utara pernah sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama. Yadira Utara tidak hanya dianggap sebagai tokoh dan pahlawan pendidikan yang tanggal kelahirannya 2 Mei dijadikan Hari Pendidikan Nasional, tetapi juga ditetapkan sebagai pahlawan pergerakan nasional melalui surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 305 tahun 1999. Tanggal 28 November 1959, Ki Hajar Utara meninggal dunia pada tanggal 28 April 1959 di Yogyakarta. Untuk melestarikan nilai dan semangat perjuangannya, penerus Taman Siswa mendirikan Museum Dewantara RI Gria di Yogyakarta. Yang ketiga, reorientasi atau bentuk. Sebagai pahlawan yang menduduki bawah pendidikan Indonesia, semangat dan jasa Ki Hajar Utara sepantasnya dikenal dan tidak dilupakan. Semoga apa yang dilakukan ini dapat menginspirasi rakyat Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali. Baik, saya minta salah satu perwakilan untuk maju ke depan membacakan ide pokok dan ide penjelas dari masing-masing paragraf. Silakan siapa yang bisa. Perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan ide pokok. akan membacakan ide pokok jelasnya sebuah Ki Hajar Dewantara. Paragraf 1, ide pokok gelar yang diperoleh Ki Hajar Dewantara tidak jelas dari kalimat kedua sampai dengan paragraf kedua. Ide pokok latar belakang Ki Hajar Dewantara tidak jelas dari kalimat 1 sampai 5. Paragraf 3, ide pokok kegiatan politik Ki Hajar Dewantara tidak jelas dari kalimat kedua sampai 3. Paragraf 4, ide pokok menganggap Ki Hajar Dewantara dibuang ke Belanda tidak jelas dan pada kalimat pertama. Paragraf 5, ide pokok Ki Hajar Dewantara didirikan lembaga pendidikan tidak jelas pada kalimat kedua sampai ketiga. Paragraf 6, ide pokok Ki Hajar Dewantara tidak jelas pada kalimat terakhir. Paragraf 7, ide pokok dasar dari Ki Hajar Dewantara tidak jelas pada kalimat 1 sampai 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, dari materi yang telah kita bahas, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang paham? Cukup ya. Oke, baik. Kita cukupkan pelajaran kita pada hari ini. Maaf apabila dalam penyampaian masih banyak kekurangan, karena saya juga masih belajar sama seperti kalian. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.